Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fadilah. Saya merupakan dari kelas KPI 5B angkatan 2020 NIM 1204020047. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas administrasi dakwah, tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait peranan administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah itu sendiri. Nah, sebelum ke pembahasan inti kita mengenai pengelolaan dakwah terhadap peranan administrasi dakwah di dalamnya, kita harus mengetahui lebih lanjut dulu terkait apa itu administrasi dan apa itu dakwah dan korelasinya terhadap keduanya tersebut. Nah, sebelum itu, peranan administrasi dakwah. Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Administrasi ini dalam pengertian luas dan sempitnya itu di dalam penyelenggaraan diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian pengawasan. Nah, administrasi itu sendiri juga biasanya itu diperuntukkan untuk sebuah organisasi-organisasi yang legal. Dan kemudian dakwah itu sendiri merupakan dari kata da'a yadi'u dakwatan, yaitu arti sempitnya itu bisa mengajak, menyeru, dan juga menyebarkan kebaikan. Dan arti luas dari dakwah itu sendiri merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh dai maupun pendakwah itu sendiri. Nah, seperti itu pengertian dari administrasi dan dakwah. Kemudian jika dikorelasikan antara administrasi dan dakwah itu sendiri menjadi administrasi dakwah yang merupakan proses keseluruhan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang bersangkut maupun orang yang bersangkut pautannya tersebut dengan tugas-tugas dakwah. Administrasi dakwah itu sendiri bisa bersifat pengarahan, pengorganisasian, maupun juga pengawasan di dalam suatu elemen dari administrasi dakwah itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman semua. Dan setelah itu, saya akan menjelaskan terkait fungsinya terlebih dahulu. Fungsi terkait apa fungsi dari administrasi dakwah itu sendiri. Nah, buat fungsi administrasi dakwah itu sendiri yang banyak dikenal oleh khalayak masyarakat itu sebagai fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut bisa dibentuk. Kemudian dari fungsi-fungsi yang mereka itu berpisah-pisah itu bisa disatukan menjadi fungsi staffing atau fungsi pembentukan staf. Dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu disatukan menjadi fungsi staffing atau fungsi pembentukan staf. Biasanya dalam fungsi pembentukan staf ini diperlukan mampu menguasai semua fungsi administrasi keempat administrasi tersebut. Jadi dalam satu orang itu punya keahliannya masing-masing, dan kemudian dibentuklah sebagai staf dalam sebuah administrasi dakwah dan kemudian menjadi pengorganisasian dakwah itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan inti kita terkait apa itu peranan administrasi dakwah dalam pembentukan organisasi dakwah itu sendiri. Nah, kita flashback tadi sebentar dalam kaitan fungsi administrasi dakwah berjalan pada tatanan dakwah itu sendiri, di mana setiap aktivitas dakwah terutama dalam skala organisasi atau lembaga untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dibutuhkan suatu pengaturan atau manajerial yang baik. Yang lingkup kegiatan dakwahnya itu ialah fasilitas atau alat pembantu atau alat penunjang dalam sebuah aktivitas administrasi dakwah atau aktivitas organisasi dakwah itu sendiri. Adapun komponen-komponen untuk menunjang bagaimana peranan administrasi dakwah itu sendiri bisa berdampak kepada organisasi dakwah. Oke. Yang pertama itu ada peranan taktit. Taktit itu merupakan perencanaan dakwah.
Apa itu? Secara alamiah, bab tatkit ini atau perencanaan alam dakwah ini merupakan perencanaan penyusunan rencana-rencana dakwah. Misalnya nih, kita membentuk suatu organisasi dakwah. Kemudian kita merencanakan apa gagasan yang nanti akan dilakukan dan bagaimana arah geraknya dalam dakwah itu sendiri, dalam organisasi dakwah itu sendiri. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang kedua ada tanzib, pengorganisasian dakwah. Bagaimana di dalam sesudah kita merencanakan, kemudian kita mengorganisasi atau mengelola rencana tersebut. Yang dilakukannya pembagian aplikatif dakwah dengan lebih terperinci. Pengorganisasian yakni seluruh proses pengelompokan orang-orang alat tugas, tanggung jawab dan sebagainya itu bisa disatukan dan dikelompokkan. Di sini tugas pengorganisasian atau tugas pembagian kelompok itu sudah beres di tahap ini. Dan kemudian yang ketiga itu ada penggerakan dakwah. Kemudian sudah kita perencanakan, kemudian pengorganisasian, kemudian yang ini adalah penggerakan. Bagaimana kita action dalam pergerakan tersebut. Atau biasanya ini dipimpin oleh satu orang untuk mendelegasikan pergerakan dakwah ini itu sendiri supaya terstruktur seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pengendalian dakwah, di mana ini bisa disebut tahap evaluasi gitu. Tujuan diberlakukannya penilaian ini adalah agar mencapai konklusi dakwah yang evaluatif dan memberi pertimbangan tentang hasil karya serta berbagai karya dalam suatu acara. Sedangkan penilaian dakwah dinilai penting karena dakwah menjamin keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah, mengetahui berbagai persoalan dan problematika dihadapi serta cara antisipasi dan penuntasan saat itu juga, sehingga akan melahirkan kebermanfaatan bagi para aktivis dakwah. Kayak gitu. Jadi tahap yang tadi itu ada 4. Yang pertama ada taktik perencanaan dakwah, kedua ada tanzib pengorganisasian, ada taujih penggerakan dakwah, dan keempat ada riqobah pengendalian dakwah. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, semoga ini bermanfaat walaupun sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.